Kalau saya mengajar nih ya, ini saya mengajar nih, saya bikin materi. Kalau Anda lihat di Hayat Indonesia, ketika saya bikin materi itu tuh yang saya pelajari ya, itu bisa Tuhan kadang ngomong sesuatu yang saya baru kali itu tahu loh. Tuhan bisa bukakan sesuatu. Ini ya, kamu ini ngomongnya gini, nanti ayat ini nyambungnya ke sini, ini ke sini. Loh kok bisa ya? Saya juga heran. Jadi kadang-kadang ketika saya mengajar misalnya, atau saya ini, itu yang keluar dari mulut saya itu bisa balik ke saya dulu, kok saya bisa ngomong gitu ya gitu. Jadi artinya memberi pengajaran buat diri saya sendiri. Dan saya berdoa karena saya baru masuk dunia apologetika ini 3 tahun ya, enggak mungkin 2 tahun saya baru aktif ya, tahun kemarin sama tahun ini ya mungkin ya, lebih banyak aktifnya. Sebelum itu saya lebih banyak belajar. Saya memang suka belajar, saya sangat suka belajar. Tapi ketika saya masuk di sini, karunia itu akan semakin dipertajam. Dan kalau Tuhan memberikan kita purpose of life, kalau Tuhan memang ini tujuan, Tuhan mau pakai kita di satu bidang di situ, Dia akan memberikan kita karunia dan Dia akan mempertajam karunia-karunia itu. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Sahabat Tuhan, pada kesempatan ini seperti cuplikan video yang kita dengarkan, bahwa kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang muslimah yang bernama Ibu Sofiatul, yang dimana kini ia menjadi apologet yang terhebat. Nah, saudaraku, penasaran dengan kisahnya bagaimana ia menjadi pengikut Kristus? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Haleluya. Halo. Ya, saya lihat masih 16 orang di sini ya. Ini semuanya saya pengen kenalan dulu dong dengan teman-teman. Sebenarnya acara kita malam hari ini santai saja. Saya lebih pengen banyak menjawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman untuk disampaikan, Bu Lindsay memberikan saya tema menemukan identitas diri sebenarnya. Tapi saya lihat nih, ini di sini yang masih pelajar berapa orang ya? Ini kok saya lihat Pak Hari Halim saya kenal, ini pastinya bukan pelajar. Pak Agus, siapa lagi? Ada Eci, ada Yulia, ada Artikan Ziga. Nah, Eci dan Yulia ini satu rumah. Di rumah itu ada 30 anak, Ibu Sofi. Ada Ida, Debbie, Yeti. Mereka ada di Pastori, ya. Ada siapa lagi ya? Ada Mimi dan Lia, itu juga satu rumah. Ya, mereka di rumah singgah. Ada Newell, Jeffrey. Shalom Ibu. Shalom Ibu. Shalom teman-teman, apa kabar? Shalom adik-adik. Luar biasa Ibu Ibu. Lindsay. Salam masih imut-imut semua. sekali. Iya. Selamat malam juga Ibu Lindsay. Selamat malam Kak Uti. Ya, ada Bu Uti juga yang gabung. Selamat malam adik-adik. Assalamualaikum Halo semuanya. Ini saya mohon izin, saya kasih adik saya pengen relay itu ya, adik saya ya. 7 Cent boleh? Ya, silakan. Iya, makasih. Ya, selamat malam teman-teman. Mungkin saya cerita sedikit ya tentang apa yang kami lakukan, pelayanan saya. Saya mau sharing saja. Saya lahir baru itu kira-kira semester 4. Jadi umur berapa ya? Udah tua banget ya? Enggak ya, saya masih milenial ya. Saya lahir baru itu semester 4. Ya, bulan Februari saya lahir baru. 14 Februari. Saya mau cerita sedikit, mungkin ada yang punya background yang sama dengan saya lebih sharing saja malam hari ini dari hati ke hati. Jadi saya dari kecil adalah seorang anak yatim. Ya, saya ditinggal ayah saya ketika saya masih sekitar 4 tahun. Dan apa yang terjadi pada saya itu membuat satu lubang di dalam hati saya yang sangat besar. Ya, saya baru dipulihkan itu
udah gede lah, saya baru dipulihkan setelah SMA ke atas, ya itu sekitar kuliah ya. Itu ada satu lubang di dalam. Tapi saya nggak sadar waktu itu. Halo, Bu. Ya, shalom, silakan join. Nah, saya tidak pernah mengenal Tuhan pada waktu itu. Saya juga nggak tahu Tuhan itu ada apa enggak. Karena bagi saya, kalaupun Tuhan ada pada waktu itu, berarti dia sudah bersikap tidak adil gitu ya, menurut saya pada waktu itu. Karena saya sangat dekat sekali dengan ayah saya dan saya justru waktu kecil lebih dekat dengan ayah saya dibandingkan dengan ibu saya. Sehingga ketika pada waktu kecil saya 4 tahun saya sudah kehilangan ayah saya, itu membuat satu perubahan yang besar dalam diri saya, membuat satu keminderan yang luar biasa. Ya, jadi saya dulu orangnya mungkin kalau tidak disenggol nggak ngomong, teman-teman. Ya, jadi kalau nggak disenggol nggak ngomong tuh, diem aja ya. Mau dicubit, mau dijahatin, mau diapain, diem aja gitu ya orangnya ya. Nggak bisa ngomong. Jadi kalau sekarang saya bisa berhasil di dalam pekerjaan ya, dalam tanda petik ya, orang melihat saya bisa sukses, bisa ini. Itu orang nggak nyangka, nggak mikir gitu. Karena mereka tidak percaya bahwa saya mampu melakukan itu. Karena saya tidak bisa berbicara. Nah, jadi kalau saya men-sharingkan ini karena tema malam hari ini adalah bagaimana kita menemukan identitas diri kita di dalam Tuhan. Karena saya mau saksikan bahwa kalau Yesus tidak memulihkan hidup kita, dan Yesus nggak menemukan kita, saya nggak tahu tuh apa yang terjadi sama kita. Ya, jadi saya tidak punya identitas diri, saya nggak ngerti saya mau kemana, saya tidak punya tujuan hidup, dan saya merasa bahwa saya orang termalang di dunia gitu ya. Kalau ceritanya Johnny Indo nih orang termalang di dunia ya. Nah, itu yang saya rasakan sebelum saya menemukan purpose of life di dalam hidup saya di dalam Yesus Kristus. Saya nggak kenal Tuhan, saya nggak pernah baca Alkitab. Pada waktu itu apa yang saya kalau sekarang saya flashback baru saya ngerti, oh ternyata saya ada kepahitan, maksudnya ada sakit hati, ada luka di dalam diri saya. Pada waktu saya mengalaminya saya nggak tahu ya. Pada waktu saya menjalani saya nggak tahu ya. Saya pikir ya saya nggak berpikir macam-macam karena saya memang belum kenal Tuhan pada waktu itu. Kemudian setelah saya kenal Tuhan itu saya dipulihkan semester 4. Pada waktu itu saya diajak teman saya untuk retret. Dia katanya, ayo kamu ikut acara ini. Acara apa nih? Aku bilang, oh ini acara pemuda begini-begini. Di sebuah satu tempat ya, kayak di puncak pada waktu itu. Itu kemudian saya pikir, ya bolehlah gitu ngisi waktu ya. Karena waktu itu kan saya tidak pulang. Pada waktu itu saya pikir liburan semester dan ada acara, saya tidak pulang. Kemudian ya apa salahnya waktu itu, saya pengen tahu aja gitu. Saya pengen tahu teman saya pada waktu itu. Kemudian saya ikut. Pada waktu itu yang ngisi memang seorang pendoa syafaat ya, dari GBI, Pak Benny Donald namanya, GBI Bandung. Dia ketua pendoa syafaat. Saya juga nggak tahu apa itu pendoa syafaat pada waktu itu ya. Saya cuma ikut aja pada waktu itu. Dan di retreat itu 3 hari retreat kita. Dan saya dijamah Tuhan di situ. Saya dijamah Tuhan, saya lahir baru di situ. Dan air mata saya keluar itu nggak bisa berhenti. Dan ternyata orang yang mengalami hal ini banyak gitu ya. Ternyata saya nggak nangis, maksudnya nggak sedih pada waktu itu kan. I'm not sad gitu. Why I'm crying gitu ya. Pada waktu karena gini, saya berpikir Tuhan itu ada apa enggak ya? Kalau ada kenapa dia jauh gitu ya? Saya dulu tidak pernah tahu kalau Tuhan itu bisa bicara. That is the first time di dalam retret itu saya dengar Tuhan bicara. Dan kata yang pertama kali dia katakan pada waktu itu, anakku, aku mengasihi engkau. Dan itu di dalam roh saya begitu melonjak antara sukacita, antara full wholeness, antara penuh, dan saya nggak sedih tapi air mata tuh nggak bisa berhenti mengalir. Mau di stop itu nggak bisa. Ya, jadi kayak air drojokan sewu gitu ya. Saya mikir loh, ini kenapa sih saya nangis gitu? Padahal saya nggak sedih gitu loh. Tapi di stop itu nggak bisa. Nah itu adalah
kalau orang Kristen sekarang saya mengerti namanya adalah lahir baru ya, atau newborn, dan itu pengalaman yang luar biasa di dalam hidup saya. Kemudian saya disuruh, ayo kamu maju, kamu kesaksian begini, kesaksian apa? Saya bilang gitu. Oh saya aja, saya ngerti Alkitab aja enggak, saya bilang gitu kan. Kesaksian apa? Apaan tuh kesaksian? Saya bilang gitu kan. Terus Pak Benny Donald waktu itu menumpangkan tangannya atas saya, dan langsung pada waktu itu badan saya tuh bisa menggigil kedinginan. Kemudian Pak Benny Donald mengatakan, Roh Kudus berikan kehangatan. Itu rasa panas itu menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Langsung badan saya anget. Saya pikir, apaan nih, gue bilang gitu kan. Karena Anda tahu GBI, Betani itu kan karismatik ya. Pada waktu saya juga nggak ngerti, saya cuma bengong aja, ini orang pada ngapain gitu ya. Saya pikir ini orang kerasukan atau apa kayak gitu ya. Jadi sebenarnya Tuhan sudah bekerja di dalam hidup saya, cuman saya tidak begitu mengerti pada waktu itu. Saya pikir orang apaan sih kerasukan pada, tapi saya nggak bisa keluar dari situ karena kita retret ya. Kalau retret kan udah dikurung di situ, nggak bisa keluar kita, ya kan? Jadi saya terjebak di situ dan saya mikir nih orang pada ngapain gitu ya. Saya bengong-bengong aja dan saya duduk di belakang gitu. Tetapi ternyata di belakang pun Tuhan tetap jamah gitu ya. Saya bingung gitu ya. Dan orang bilang maju. Dan pada waktu saya bilang, katakan saya nggak mau maju. Ngapain saya maju nih? Apaan nih gitu kan? Yang saya alami. Tapi dorongan dalam hati saya mengatakan saya waktu itu maju. Kemudian saya ketemu Pak Benny Donald pada waktu itu. Dan Pak Benny, kemudian teman saya yang ngajak saya bilang, Pak Benny Donald mau ketemu kamu, dia bilang. Kemudian saya datang. Begitu saya duduk, Pak Benny Donald langsung ngomong begini. Saya nggak pernah kenal beliau ya, saya nggak pernah ketemu beliau sebelum. Dia langsung ngomong gini, kamu orangnya kalau iya ngomong iya, kalau enggak ngomong enggak ya. Saya kaget. Saya bilang, iya Pak, kok Bapak tahu? Iya saya tahu, katanya. Sakti banget nih pendeta, gue bilang gitu. Kok sakti banget nih pendeta bisa tahu gitu ya. Nah, di situ saya mulai diperkenalkan dengan yang namanya the gift of the Holy Spirit di situ ya, karunia roh dan sebagainya. Tapi Anda jangan heran ya teman-teman, saya baru tahu nih, memang ada dunia karismatik yang memang agak aneh gitu ya. Di situ saya juga menemukan orang-orang yang dalam tanda petik aneh secara rohani ya. Jadi saya di situ pada waktu itu ketemu orang yang ngomong gini sama saya, kata, kamu tahu enggak di dalam kitab Wahyu itu ada 2 saksi yang nanti ada 2 saksi itu loh teman-teman. Kalau kita baca di kitab Wahyu, Yesus meninggalkan 2 saksi, kemudian apa yang bisa menghidupkan orang mati dan sebagainya. Katanya sih banyak tafsir mengatakan tuh Elia dengan siapa Musa atau dan siapa kayak gitu. Saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah baca gitu kan. Dia mengatakan gini, kamu tahu nggak itu salah satunya saya, katanya. Saya cuma bengong-bengong aja gitu. Saya pikir, wah sakti amat nih orang ya, saya bilang gitu. Terus saya cuma manggut-manggut aja begitu ya. Oh kamu ya, saya bilang, wah luar biasa ya kamu. Wah luar biasa dong kamu ya, saya mengatakan waktu itu seperti itu. Nah itu kita akan menemukan orang-orang yang dalam tanda petik ngeroh ya mungkin ya kalau bahasanya. Setelah saya tahu, saya masuk ke gereja karismatik pada waktu itu. Kemudian teman saya mengatakan demikian, kamu nggak boleh seperti tanaman yang dicabut sana, dicabut sini. Katanya kamu harus ditanam di satu tempat. Kalau kamu tidak ditanam di satu tempat, katanya pohon tidak bisa menumbuhkan buahnya. Oh saya bilang, oh saya ngerti maksud lu, gue mesti ikut gereja kamu. Saya bilang gitu kan, saya bilang gitu. Saya bilang, ya itu nanti saya pikirkan lah, saya ngomong gitu, ya kan. Nah, tapi ketika saya ketemu waktu itu dan saya mengalami pengalaman rohani pada waktu itu, saya merasakan kehangatan di dalam hati saya, sesuatu yang experience di dalam diri saya yang waktu itu membuat saya dalam tanda petik, I know what I live for gitu. I live for Jesus, ya. Yang tadinya saya nggak punya gambaran ngapain hidup ini gitu, ya. Udah penuh sengsara, ya. Saya dulu makan juga susah, ya. Dan saya orangnya nggak banyak nuntut. Saya dari bayi, dari kecil itu nggak banyak nuntut. Jadi kalau orang tua saya mengatakan, saya misalnya minta sesuatu gitu ya, minta boneka atau minta mainan misalnya begitu ya, saya nggak seperti anak lain gitu, sampai merengek, menangis, kemudian sampai berguling-guling di lantai misalnya gitu ya. Saya nggak pernah. Kalau papa saya mengatakan belum punya uang gitu ya misalnya ya, nanti ya kalau sudah punya uang baru nanti dibelikan. Saya diem, nggak banyak nuntut ya. Jadi itu sampai SMA pun seperti itu. Jadi kalau saya tidak diberi, saya diem. Sepatu gitu ya misalnya sampai lubang-lubang, itu baru orang tua saya tahu tuh, loh kamu kok nggak minta dibelikan sih, katanya. Nah itu membuat satu lubang di dalam
diri saya pada waktu itu, yang saya nggak sadari pada waktu itu. Dan pengalaman itu melekat, dan pada waktu itu saya baru tahu, dia mengatakan, Sof, apa yang kamu rasakan ketika kamu lahir? Saya baru tahu kalau Tuhan itu bisa bicara. Ya, kemudian saya itu pada waktu itu saya mau dikasih Alkitab sama teman saya yang ngajak saya retret ini, dan Alkitabnya sudah sobek. Kita udah ganti Alkitab beberapa kali, dan ketika saya baca, saya nggak bisa berhenti baca tuh. Saya ingat itu baca, saya rasa mulai dari kitab Daniel terus sampai Maleaki, itu saya nggak bisa berhenti baca tuh. Nggak bisa berhenti baca sampai saya baca ke Perjanjian Baru. Saya tuh bingung, kok bisa ya, kayak baca novel ya. I cannot stop reading this book sampai bukunya sobek-sobek, sampai saya coreti, saya garisi. Dan di situ saya menemukan sesuatu yang bahwa Tuhan itu hidup, dan yang pertama kali saya temukan dia bisa bicara. Karena dia bicara sama saya. Dan itu amazing for me. Karena selama ini saya tidak tahu bahwa Tuhan itu hidup dan bahwa dia bisa bicara. Nah, di situ saya mengalami sesuatu yang merubah kepribadian saya, yang tadinya saya cuek ya sama teman-teman saya. Saya orangnya cuek, teman-teman. Bahkan sampai sekarang pun kadang-kadang itu masih ya kecuekan saya itu ya. Karena itu sifat ya. Jadi I don't really care about anybody else as long as they don't hurt me. Jadi urusanmu urusan lu, urusan gue gitu. Selama kamu tidak menyakiti saya, tidak menyinggung saya tidak menyinggung kamu, I don't really care what you do. Saya nggak terlalu peduli, saya nggak kepo ngurusin urusan orang. Itu saya. Nah, pada waktu saya lahir baru, pada waktu saya ngerti Tuhan pada waktu itu bahwa dia hidup. Ya, saya mulai percaya Roh Kudus pada waktu itu. Saya itu bisa mulai care sama orang. Itu saya heran tuh. Yang tadinya cuek sama orang, saya bisa mulai berdoa buat orang lain, berdoa buat teman saya pada waktu itu, karena saya masih kuliah ya pada waktu itu, dan saya bisa berdoa untuk keluarga saya yang belum. Saya bisa berdoa, Tuhan, biarlah mereka mengenal Engkau, mereka menemukan Engkau, mereka mengenal Engkau sama seperti Engkau berikan kasih-Mu sehingga aku boleh mengenal Engkau. Dan hal pertama pada waktu itu yang Tuhan tunjukkan pada saya. Dia tunjukkan di depan saya seperti layar video begitu, suatu peristiwa pada waktu itu yang saya sudah lupa, kira-kira pada waktu itu saya umur 6 atau 7 tahun, saya lupa. Suatu peristiwa dengan salah satu keluarga saya, dengan om saya pada waktu itu. Ternyata ada satu kepahitan pada waktu itu yang Tuhan mau pulihkan. Saya udah nggak ingat peristiwanya itu, saya udah nggak ingat, udah lupa, saya udah kuliah pada waktu itu. Dan itu diputar di depan saya, kemudian Tuhan mengatakan kamu harus mengampuni orang ini. Oh, saya bilang, aku harus mengampuni orang ini, saya bilang gitu. Iya, kamu harus mengampuni dia. Karena kepahitan sama orang ini membuat luka di dalam hatimu yang begitu dalam. Padahal peristiwanya saya sudah lupa. Dan saya berkatakan, Tuhan, aku tidak sanggup, tapi aku mau kalau Kau suruh aku mengampuni orang ini. Aku mengampuni dia, Tuhan. Ya, dan itu membebaskan saya dari satu rasa sakit selama bertahun-tahun karena kehilangan ayah saya pada waktu itu. Ya, pada peristiwa saya sudah nggak ingat itu. Tapi karena itu di flash sama Tuhan di depan mata saya, baru saya ingat, oh iya, saya pernah ngalami ini ya. Ini membuat satu luka di dalam hati saya. Dan Tuhan mengatakan kamu harus mengampuni orang ini. Dan lucunya ya, sekarang sih nggak begitu ini lagi ya. Namanya orang baru lahir baru. Kalau saya ngeliat orang itu, saya tuh bisa begitu mengasihi orang itu, saya heran. Tapi kok rasanya tuh pengen meluk, kok rasanya pengen, kamu udah kenal Yesus. Padahal saya dulu ya berkali-kali Tuhan manggil saya ya. Saya kalau didekati orang gitu ya, kemudian orang itu bertanya, kamu sudah kenal Yesus belum? Gitu ya. Ini orang fanatik banget sih, saya bilang. Nggak usah terlalu fanatik lah. Ya, itu saya kenal Yesus belum. Jadi orang pada waktu itu, teman-teman saya dan ya. Nah, ada
satu pengalaman rohani yang saya mau sharingkan sama teman-teman. Habis itu kita akan buka sesi tanya jawab. Bahwa sampai saat ini ya, saya saat ini juga berdoa. Jadi Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja di dalam setiap poin di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu bukan kekristenan. Ya, mungkin saya mau cerita dua. Saya mau cerita dua. Saya disembuhkan dari satu penyakit yang pada waktu itu orang ngomong tidak bisa. Asma ini dari umur saya berapa ya? Saya lupa dari umur berapa. Pokoknya kalau kambuh ini berat, cukup berat ya. Jadi kalau misalnya kena udara dingin sedikit atau ini langsung saya nggak bisa bernafas. Ya, langsung tercekik, nggak bisa bernafas. Saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit karena asma ini, dan dokternya udah paham banget. Ya, udah paham banget asma lagi, kambuh lagi gitu kan. Jadi kalau kena debu sedikit nggak bisa, langsung sesak nafas, kena udara dingin nggak bisa. Jadi asmanya adalah nokturnal. Nokturnal itu artinya kambuhnya tiap malam ya, tiap jam 2-3 pagi itu mesti asmanya kambuh. Dan itu kalau sudah kambuh itu sakitnya luar biasa, nggak bisa bernafas ya, bisa sampai merangkak. Kalau kita minum obat tablet seperti itu, saya minumnya udah 2, dan itu membuat jantungnya berdebar karena itu kan memperlebar pembuluh darah pada waktu itu. Terus saya mikir gini waktu itu, Tuhan, kok kan bisa sembuhkan segala penyakit Tuhan. Aku sudah melayani Engkau. Dan aku sudah lihat, aku percaya gitu. Tuhan itu katanya di dalam Alkitab ngomong mencelikkan mata orang buta. Kamu bisa mentahirkan orang kusta, ya. Dan aku melihat sendiri kesembuhan yang Tuhan berikan kepada orang lain. Aku melihat sendiri. Dan saya ngomong sama Tuhan, penyakit asma ini sebenarnya gampang buatmu Tuhan. Kalau Engkau mau sembuhkan aku, gampang. Manusia ngomong aku tidak bisa sembuh dan aku harus tergantung obat seumur hidup. Tapi kalau Engkau mau, Engkau sanggup sembuhkan aku. Halo. Iya. Di waktu itu saya sudah pakai yang semprot tuh, ya, obat yang disemprot kemana-mana sudah harus bawa itu karena asmanya sudah berat sekali. Saya pikir begini, kalau memang Engkau mau mati, kalau mati lebih baik aku mati daripada aku tersiksa seperti ini dengan sakit penyakit ini. Tapi kalau Engkau mau aku sembuh dan Engkau mau aku melayani, Engkau memberikan tujuan di dalam hidupku, aku akan melayani Engkau. Karena aku nggak bisa melayani Engkau dalam kondisi aku kena sakit penyakit seperti ini. Besok aja siang. Manusia ngomong aku harus tergantung obat seumur hidup. Aku bilang aku nggak mau. Kemudian Tuhan ngomong, kamu percaya aku bisa sembuhkan? Kalau besok jam 4 bisa nggak? Yang serius? Dan saya bilang, iya aku percaya. Aku percaya Engkau bisa sembuh. Saya bilang. Karena Alkitab mengatakan Engkau sanggup, Engkau tabib yang ajaib, Engkau sanggup. Ini penyakit ini kecil buat Engkau Tuhan. Aku bilang, kalau Engkau mau Engkau bisa sembuhkan aku. Terus Tuhan ngomong gini, kalau Engkau percaya kenapa Engkau masih minum obat? Dan pada waktu itu saya baru obat semprot. Lonjat kalau pakai obat tablet, saya pakainya obat semprot. Saya buang obat saya itu, padahal saya masih beli baru, itu harganya cukup mahal pada waktu itu. Saya bilang, oke, saya percaya, saya bilang. Dan pada waktu itu hanya sekali sesak, saya bilang saya tidak mau pakai obat, saya hanya minum teh anget manis pada waktu itu. Dan saya bilang, saya percaya Tuhan sembuhkan. Dari sejak detik itu sampai sekarang, saya tidak pernah lagi kena asma. Ya, saya ke Jepang pada waktu itu dan ke Eropa pada itu musim dingin ya. Kalau itu sana salju, itu kalau saya nggak usah salju teman-teman. Udara dingin sih naik ke puncak, baru naik ke puncak, atau misalnya kalau di Jawa Timur kita naik ke Batu ya. Baru masuk kotanya aja udara dingin, itu saya sudah sesak napas. Ya, ini sampai saya ke salju. Kalau sekarang, saya kalau pasang AC itu AC-nya udah paling dingin teman-teman. Ya, kalau dulu, jangankan AC paling dingin teman-teman. Ya, nggak usah dingin banget. Itu jam 2 pagi saya sudah nggak bisa nafas tuh, karena kedinginan. Jadi puji Tuhan, ya, dan beberapa kesembuhan lainnya. Tapi itu yang saya mau katakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, dia sanggup mengubah hidup kita. Ya, dia sanggup memberikan satu purpose atau tujuan yang baru di dalam hidup kita. Nah, sekarang bagaimana kita tahu panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Kita from the moment pada waktu saya masuk di dalam pelayanan, pada waktu itu pelayanan kami di Betani adalah pendoa syafaat. Dan saya nggak kenal apa ini sih, ini pelayanan apa nih kayak gitu ya. Saya tidak begitu kenal pelayanan ini. Tapi kemudian God give me a purpose in my life.
yaitu misi dan penginjilan. Pagi doa biasa begitu ya, sebelum kita kuliah pada waktu itu. Nah itu kan ya itu satu. Nah saya setelah selesai doa, saya baru sampai ya ada yang ketinggalan. Saya buka pintu, saya tuh lagi mikir gitu loh, yang ketinggalan buku gitu ya. Bu Sofi, suaranya putus-putus. Iya, suaranya Kayaknya kita putus-putus. kehilangan Bu Sofi nih. Iya, suaranya putus-putus. Ya, Dia, kita tunggu ya. dia itu ya kenapa suka putus-putus ya dari kemarin Ya, begitu. ada connection error. Ntar kita tunggu Ibu Sofi untuk masuk lagi. Silakan Bu Sofi, Oh ya, ini udah kembali. dibuka dulu mic-nya Bu. Dibuka dulu mikrofonnya Bu Sofi. Tadi sempat terpental. Sedang bergerak atau gimana? Bu Sofi. Tadi ada ininya sih. Ya, Bu Sofi masuk dengan device baru kayaknya. Halo. Ya. Halo. Ya, Ya, sempat terputus tadi Bu. ya, aku ada. Ya, oke, sebentar. Ya, kalau aku bicara lewat HP lebih stable sedikit. Ya. Aku lanjutkan ya. Nah, Tuhan memberikan satu purpose pelayanan pada waktu itu. Saya buka pintu kamar, pada waktu itu saya lanjutin ceritanya. Tuhan ngomong begini sama saya, bawa Alkitab. Saya bilang sama Tuhan pada waktu itu, ngapain aku ke kampus bawa Alkitab? Saya bilang gitu. Aku kan mau kuliah, saya bilang gitu. Aku nggak ke gereja, aku bilang. Terus kemudian Tuhan mengatakan, kamu mau taat apa enggak? Saya bilang, iya aku mau Tuhan, tapi untuk apa gitu loh? Kan aku ke kampus mau kuliah tujuannya, aku bilang gitu. Lagian Alkitabku tuh berat, aku bilang begitu. Terus Tuhan ngomong, loh Alkitabmu kan kecil. Dia tahu Alkitabnya Gideon yang biru. Saya bilang, Tuhan tahu aja gitu ya, Alkitabnya kecil gitu kan. Terus oke lah, saya bilang gitulah, saya nggak ngerti. Saya bilang oke, saya bawa. Saya bilang gitu, saya bawa saya ke kampus. Dan pada waktu itu pengajaran saya tuh lucu ya. Jadi dosennya itu, kita di kampus itu kalau ada mimbar kayunya tuh tinggi. Jadi kalau dosen itu duduk ya ketutupan tuh wajahnya. Yang kita dengar suaranya aja lah. Dosen saya tuh agak aneh. Dia itu nggak pernah kalau ngajar jalan. Ya, dia kalau ngajar tuh hanya baca dari buku, dia baca aja. Jadi kita tuh cuma dengar suaranya, wajahnya nggak kelihatan. Intinya pokoknya kalau kita masuk mata kuliah dia absen itu minimal C. Tunggu Bu Sofi. Agus bisa jadikan saya co-host. Ini ada yang berisik. Jalan, jalan ya. Mau mulai jalan. Nagdaan ka kung sa BIR? Wala pa bukas. Mana si Rupos. Agus, Ito bisa lang para jadikan bigyan. saya Sino ang co-host? biyato sa'yo ganito? Yung guard, no? Ang guard, ikaw na mismo magkuha dun sa table. Sabihin na lang kung anong number ang phone. Silakan Bu Sofi, lanjut. Oke. Silakan Bu Sofi. Oke. Jadi dosen saya tuh agak aneh ya. Jadi pokoknya kalau masuk mata kuliahnya dia intinya dapat C minimal gitu ya. Pokoknya kalau absen aja, hadir aja di dia itu minimal C. Jadi kalau kita kuliah tuh kita nggak lihat wajahnya, kita cuma dengar suaranya aja. Nah saya tuh sambil buka buku, saya itu nyanyi gitu. Pada waktu itu kan terkenal lagunya Frankie Siombing. Saya ngomong gini, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, gitu ya. Saya nyanyi kecil pada waktu itu. Dan sebelah saya tuh nanya begini, kamu Kristen ya?
Saya bilang, iya, saya baru dibaptis. Saya bilang, oh, kamu tahu siapa itu Yesus? Ya iyalah, gue baru masuk Kristen, aku bilang gitu. Terus dia tanya, kamu tahu apa itu? Gimana sih caranya orang tuh bisa diselamatkan? Dia bilang. Terus aku bilang gini, nanti ya, habis kuliah, gue bilang sama dia, nanti tinggal kita berdua, kita di kelas dulu, lu jangan pulang dulu, gue bilang. Nah selesai mata pelajaran itu, kami hanya berdua di kelas, saya sama dia. Saya keluarin Alkitab saya dong. Saya keluarin Alkitab saya. Oke, sekarang gue bilang, kamu mau tanya apa? Dia tanya bagaimana caranya kita diselamatkan. Wah, saya juga bingung. Saya nggak pernah dapat pelatihan. Saya baca Alkitab aja belum kelar pada waktu itu. Saya sambil buka Alkitab tuh sambil saya doa gini, Roh Kudus, ini jawabannya apa ya? Gue bilang, gue nggak tahu tuh jawabannya apa gitu. Pertanyaan dia saya juga nggak tahu jawabannya apa. Tapi begitu saya buka, itu pas persis ya. Loh, saya kaget gitu loh. Kok yang saya buka dengan pertanyaannya dia tuh bisa nyambung gitu. Itu jawabannya gitu. Padahal saya ngasal aja tuh buka Alkitab. Saya bingung. Oh, ini loh jawabannya. Ini loh caranya kamu bisa diselamatkan begini-begini. Baptisan itu apa? Dia tanya. Apalagi nih, gue nggak ngerti ini gitu kan. Aku sendiri juga baru pada waktu itu. Bilang, apaan nih baptisan? Gue mikir gitu. Wah, Roh Kudus jawabannya apa gitu ya. Saya buka lagi. Kok bisa pas? Terus dia tanya apa lagi, saya lupa lah ya. Dia ada beberapa pertanyaan, nggak banyak sih, mungkin sekitar 3 atau 4, saya agak lupa beberapa pertanyaan tentang keselamatan, tentang baptisan, tentang siapa itu Yesus kalau nggak salah ya pada waktu itu, saya ingat lupa. Cuman semua yang dia tanya ini tuh saya juga baru baca ayatnya pada saat dia tanya. Jadi ayat yang saya baca tuh baru saya baca pada waktu itu. Kok bisa pas gitu loh dengan pertanyaan dia gitu loh. Jawabannya itu, saya juga heran. Saya mikir gini. Saya bilang, kamu ini dipilih Tuhan loh, gue bilang. Kenapa? Karena aku tidak pernah disuruh Tuhan bawa Alkitab ke kampus kecuali hari ini, gue bilang. Tuhan ada rencana buat hidup kamu nih. Terus gue bilang, lu mau nggak ikut aku ke kebaktian pemuda pada waktu itu? Kamu kebaktiannya di mana? Di sini, gue bilang. Apa harus di gereja itu? Oh enggak, gue bilang gereja nggak menyelamatkan. Jadi pada waktu itu saya walaupun nggak pernah dapat training apa, saya ngerti bahwa gereja itu tidak menyelamatkan. Saya bilang, yang menyelamatkan adalah Yesus. Saya ngomong. Tapi kebetulan saya bergereja di sini, saya bilang. Kalau kamu mau ikut boleh. Sabtu ya, lu kosnya di mana? Gue bilang. Ntar gue jemput nih. Gue bilang. Oke, katanya. Nah, itu jiwa pertama yang saya bawa. Akhirnya dia ke gereja pada waktu, dia dibaptis pada waktu itu. And amazing, saya dipanggil sama pendeta saya pada waktu itu. Dan pendeta saya mengatakan, kamu akan dipakai Tuhan di sini. Di mana? Gue bilang. Di misi dan penginjilan. Apa itu misi dan penginjilan? Gue bilang. Nah, begini. Nah, sejak saat itulah saya punya beban. Pada waktu itu Tuhan suruh kita buka persekutuan di kampus. Karena kampus itu bukan kampus Kristen. Bukan kampus Kristen yang saya ini ya. Saya waktu itu ngomong sama teman-teman sepelayan saya bilang, Tuhan suruh kita. Jadi kita pada waktu itu selalu doa pagi. Jadi sejak saya bertobat, itu bertobatnya memang bareng-bareng tuh, satu rombongan, bukan cuma saya pada waktu itu ya, sama beberapa teman. Itu tuh kita punya beban untuk berdoa bagi kampus kita. Jadi kita kelilingin kampus kita pada waktu itu tiap pagi, kita minta izin sama satpam, kita doain tiap kelas pada waktu itu, kita doain dosennya. Dosen saya bertobat 2 pada waktu itu. Kemudian saya ngomong begini ya sama tim saya, Tuhan minta kita buka persekutuan di kampus ini. Terus mereka ketawain, saya bilang. Terus saya bilang gini, kamu sekarang buat surat, ajukan ke rektor. Bilang kita mau minta pinjam tempat untuk kita buka persekutuan doa Kristen. Terus dia ketawain, dia bilang, apa yang kamu mau lakukan, dia bilang, itu sudah dicoba dilakukan oleh kakak-kakak kelas kita, dia bilang. Nggak pernah ada yang berhasil. Tidak pernah kita diizinkan membuka persekutuan doa Kristen. Nggak mungkin, dia bilang. Nggak bisa, dia bilang. Nggak mungkin kita dapat izin pada waktu itu. Terus dia bilang, udah, kamu nggak usah mikir dapat izin apa enggak. Lu bikin lagi surat, gue bilang. Terus sekarang bikin surat, tujukan ke rektor, CC ke rektor. Bilang kita mau buka persekutuan doa, minta tempat. Dia bikin surat tuh. Dia bikin surat, tembus. Kita dikasih ruangan pada waktu itu. Dan dia heran-heran, dia bilang katanya, loh, kita tuh nggak pernah loh dapat izin selama bertahun-tahun. Kita minta izin untuk bisa buka persekutuan doa di kampus ini, kita nggak pernah bisa. Ini kok bisa dikasih, dia bilang. Ya Tuhan yang ngomong.
Iman timbul dari pendengaran akan rema Tuhan. Kalau nggak Tuhan suruh ya kagak mungkin bisa. Nah, jadi ada banyak orang Kristen yang saya temui ya. Jadi kalau saya misalnya memberikan testimoni atau kesaksian, kok lu bisa sembuh sih dari sakit ini gitu ya? Gimana caranya lu sembuh? Gua berdoa, aku bilang gitu. Tuhan sembuhin aku. Walaupun mereka orang Kristen, mereka nggak percaya. Nah, inilah yang dikatakan oleh di dalam Alkitab kita, dikatakan ini. Mereka beribadah. Mereka beribadah secara lahiriah, mereka beribadah ya, mungkin rajin ke gereja dan sebagainya. Tetapi mengingkari kuasa daripada ibadah itu. But they don't believe in the power. Mereka nggak percaya ada kuasa di dalam ibadah kita. Ya, mungkin kita tadi kita beribadah dengan menyanyi. Anda percaya nggak? There's a power in the praise or worship. Ada kuasa di dalam pujian kita. Pujian kita itu kalau kalian tahu menggoyangkan sesuatu di dalam roh, yang in the spirit, yang mungkin kita nggak ngerti. Nah, banyak orang Kristen yang Alkitab katakan secara lahiriah kita beribadah, tetapi kita mengingkari kuasa daripada ibadah itu. Kita mengingkari kuasa daripada doa itu. Jadi our worship, our praise, don't underestimate it. It has the power. Ya, jangan pernah Anda remehkan kuasa daripada doa. Akhirnya berkata doa orang benar, jika didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Sekalipun kita bukan Elia, karena Alkitab mengatakan Elia aja manusia biasa. Elia manusia biasa sama seperti kita. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh 7 kali, langit tertutup. Gak ada hujan. Ketika dia berdoa lagi, langit terbuka, langit kebuka nih. Oh, luar biasa ya kuasa daripada doa kita. Nah, jadi ada banyak ketika kita beribadah, kita nggak sadar ada kuasa di dalam, misalnya perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang kita ambil, partake of the body of Christ, ketika kita mengambil bagian dari tubuh Kristus, kita harus menyadari there's a power. Di situ ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan di situ, teman-teman. Ya, dan Tuhan pulihkan hidup kita secara luar biasa, terutama dalam hal ekonomi. Ya, saya nggak pernah kurus kering kelaparan walaupun makan tahu tempe. Zaman kuliah saya cuma makan tahu tempe, tapi nggak pernah kurus tuh, saya juga heran, dan nggak pernah mati kelaparan. Ya, even makannya cuman sederhana, bahkan kadang-kadang Indomie ya. Kalau kalian tahu anak kuliah tuh apa sih? Seleraku Indomie ya. Jadi kalau udah tiap tanggal 15 saya udah persediaan, sudah persiapan Indomie pada waktu itu. Kenapa? Karena kalau duitnya habis gue masih bisa makan gitu loh. Ya, ada Indomie, ada beras lah pokoknya. Ya. Dan itu saya alami hari-hari itu. Tetapi Tuhan tidak pernah berdusta. Ya, Tuhan tidak pernah. Jadi firman itu harus kita alami. Ambil aja. Firman itu harus kita alami. Ambil aja, Pak, ambil aja. Nah, satu lagi saya mau kesaksian, ini yang terakhir. Saya mau saksikan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Habis itu kita akan buka Q&A, tanya jawab. Iya. Pada waktu itu kalau kuliah, tuh teman-teman tahu kita udah dijatah. Ya. Pada waktu itu saya ya kecil lah ya jatahnya. Itu udah pas-pas banget tuh. Jadi ibu saya kalau ngirim duit itu tiap tanggal 1, nggak pernah meleset. Pada waktu itu kurang seminggu dari tanggal 1, saya udah habis duit. Gak ada sepeser pun, gak ada 1 rupiah pun saya punya pada waktu itu. Sebentar. Seminggu lagi baru dikirim duit. Wah, saya mikir nih, aduh seminggu puasa lumayan juga kan gitu ya. Seminggu puasa bisa kurus kering juga nih, saya mikir gitu. Gak makan, gak ngapa-ngapain, udah gak ada duit sama sekali. Ya kan? Akhirnya apa yang aku lakukan, teman-teman? Aku berdoa, berhutang aku malu, gitu kan katanya, berhutang aku malu. Nah, aku doa sama Tuhan waktu Tuhan, waduh berat nih gue bilang, gak punya duit Tuhan, bokek, ya kan? Makan apa nih gue seminggu nih? Puasa 1 hari masih oke lah ya, paling lemes-lemes minum air putih. Tapi kalau seminggu, wah bisa pingsan nih aku, gitu kan? Gak ada makanan, terus aku mau makan pakai apa? Belum nih kalau gereja pakai duit siapa nih, gue bilang gitu. Gak ada transport, gak ada duit transport, saya bilang gitu. Terus saya doa. Tuhan bilang ini, buka Matius 6. Hal kekhawatiran.
Saya bilang apa, Matius 6 apaan sih? Gue buka. Hal kekhawatiran. Janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Ya, Salomo bla bla bla, itu Yesus ngomong dengan begitu indahnya ya. Salomo dalam kemegahannya tidak pernah berpakaian seindah bunga bakung, ya. Dan burung di udara kagak menabur bisa tidak menuai, Tuhan beri makan ya. Ini kalau nggak nabur makanya dia nggak nuai ya. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, Tuhan kasih makan katanya. Tetapi kamu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, gue bilang. Gue percaya, gue nggak mau khawatir. Terserah Tuhan, mau matilah. Ya, tahu nggak teman-teman apa yang terjadi pada waktu itu? Terjadilah apa yang dialami oleh Elia, yaitu diberi makan burung gagak. Jadi pada waktu itu tiap hari nih ada temen yang selalu datang ke kos saya ngasih makanan. Dia bilang gini, Sof, gue bilang, ya kenapa? Gue bilang, lu udah makan? Belum, gue bilang gitu. Gue tadi beli makan, gue inget lu loh katanya. Ini gue bawain lu makanan. Wih, puji Tuhan lu inget, gue bilang. Yuk kita doa bareng yuk makan. Ya, makan. Terus ada temennya masak. Padahal ini orang terkenal pelit nih, Dia ngomong gini, kita waktu itu ngekos rame-rame. Dia bilang gini, Sof lu udah makan? Belum, gue bilang gitu. Ini gue masak nih hari ini, makan bareng yuk. Tumben bayar nggak nih? Gue bilang, lu kan biasanya ini banget. Gue bilang, enggak, gratis nih, gue makan masak banyak banget kelebihan. Makan yuk, makan bareng. Selama seminggu itu teman-teman, saya itu ada aja yang ngirim makanan ke rumah dan ada aja yang ngasih antar jemput ke gereja. Saya waktu itu hampir tidak ada di kos. Jadi kalau saya setelah lahir baru ya, saya itu dari Senin sampai Senin hampir tiap hari di gereja. Kadang-kadang karena kita kalau pendoa itu kadang-kadang dia jaga menara ya, kalau di Betani Anda tahu. Itu kadang tugas malam tuh. Kita misalnya tugas jam 12 sampai jam 3 pagi gitu ya doanya. Dan itu kita nginep di gereja. Jadi tiap hari. Ya, jadi teman-teman saya suka ngomong, kamu datang dan pergi sesuka hatimu gitu. Karena nggak pernah di kos. Saya nggak pernah di kos. Ya, dan saya hampir nggak pernah belajar loh teman-teman. Makanya saya aneh tuh, bisa lulus kuliah itu aneh. Kenapa? Gue nggak pernah belajar. Kok bisa lulus gitu tuh? Anehnya di situ. Karena saya tiap hari setelah saya mengalami Tuhan lahir baru, saya kagak pernah di kos. Tiap hari pelayanan di gereja. Ya, jadi setiap hari saya pulang pergi itu cuma kos gereja gitu terus. Apalagi kalau minggu, ya minggu kita ada ibadah sekitar 3 kali, itu udah full tuh dari pagi ya sampai sore kita di gereja terus. Nah, pada waktu itu ya teman-teman saya mengalami penyataan Tuhan luar biasa tuh. Setelah lewat 1 minggu saya baru sadar, gue kok nggak mati kelaparan ya. Ternyata Matius 6 hal kekhawatiran bahwa Tuhan akan mencukupi segala ini nyata loh. Gue bilang ini firman ini hidup. Tuhan Yesus ngomong begitu tuh ternyata beneran loh. Gue bilang gak main-main nih Tuhan ngomong gitu. Gue ngalamin nih Matius 6 hal kekhawatiran ya, Matius 6 ayat 23. Dan aku cerita sama temanku pada waktu itu, aku bilang, gue udah tahu nggak lo, gue udah seminggu nih kagak punya duit loh. Lah, lu kenapa nggak ngomong sama gue? Kan gue utangin. Dia bilang gitu. Ya kalau gue ngomong sama lu utangin kan gue nggak bisa mengalami keajaiban Tuhan, penyertaan Tuhan. Gue nggak ngalamin gimana caranya dikasih makan sama Tuhan. Iya ya, dia bilang gitu. Terus abis tanggal 1 orang tua saya ngirim, berkatnya berhenti loh, kagak ada lagi yang bawa makanan ke kos. Itu saya heran. Nah, jadi yang mau saya katakan dan saya mau sharingkan sama teman-teman yang masih muda-muda ini adalah alami perjalanan bersama Tuhan. Anda punya kelebihan dibanding kita ya, atau mungkin dibanding saya. Anda punya yang namanya usia, and don't waste your time. Jangan sia-siakan masa mudamu. Anda punya kelebihan, kamu punya you have. Ya saya nggak tahu ya, ada orang yang banyak ya mati muda dan sebagainya. Saya sudah beberapa kali mau mati dan Tuhan masih buat saya hidup sampai sekarang. Tetapi bahwa masa muda kalian itu diisi dengan perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan saya mau katakan satu hal, tidak ada yang mengasihi kita dengan tulus lebih daripada Tuhan mengasihi kita. Dan saya bisa mengatakan ini karena saya tahu saya kehilangan ayah saya. Dan kasih Tuhan, pada waktu itu saya mengerti satu hal, ketika Tuhan jamah hidup saya mengerti satu hal bahwa saya punya Bapa di surga loh. Sekalipun saya tidak punya Bapa di dunia ini, sekalipun tidak ada pembelaan, ya kalau saya dizolimi dan lain gitu ya, nggak ada yang bela saya.
Tapi ternyata ada Tuhan yang bela saya. Dan saya nggak sadar itu. Jadi kalau orang mengatakan apa yang kamu rasakan, yang kamu alamin Sof pada waktu itu, saya mengatakan bahwa saya punya Bapa di surga. Dan sebelumnya saya nggak tahu itu kalau saya punya Bapa di surga. I never know that. Saya nggak tahu kalau saya punya pembela yang ajaib. Dan itu teman-teman harus merasakan dan mengalami itu. Saya rasa teman-teman yang di sini, yang di We Are For Murtadin dan WARN, semuanya mengalami zaman Tuhan yang berbeda-beda dan bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Dan api ini harus dikobarkan terus, teman-teman. Ya, api-api kasih mula-mula ini kita jangan sampai padam. Ya, kalau kita kehilangan itu, saya merasakan kalau kita kehilangan, kita jauh dari Tuhan. Kita tidak ada api lagi untuk menginjili orang. Kita tidak ada api lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Habis hidup kita. We have no purpose. Kita nggak punya tujuan hidup lagi. Hambar. Karena hidup ini bukan cuma sekedar kita cari duit. Hidup ini bukan sekedar kita cuma belajar. Tapi hidup ini exciting. Tuhan membuat hidup ini bisa bergairah karena kita ada api yang menyala untuk kita bisa menjangkau orang lain. Untuk kamu sudah kenal Tuhan belum? Ya. Jadi saya pada waktu memang mau diusir sama keluarga saya pada waktu saya bertobat. Dia bilang, ngapain sih lu ikut apaan nih? Ikut sektor apa? Dia pikir ikut hal-hal yang aneh. Dia bilang. Saya bilang, enggak lah, kamu lihat aja buahnya. Saya bilang, apa aku jadi makin baik, apa aku jadi buruk gitu kan? Saya ngomong pada waktu itu, ya. Dan keluarga saya akhirnya dijamah satu-satu. Ibu saya pada waktu itu belum kenal Tuhan juga, dan akhirnya dia mengalami perjumpaan pribadi juga dengan Tuhan. Dia mengalami sendiri perjalanannya bersama dengan Tuhan, ya, pada waktu itu. Dan saya bersyukur sekali. Dan kita bisa berdoa untuk keluarga. Beban kita adalah keluarga dan teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, supaya mereka diselamatkan, dan terutama untuk Indonesia ini. Jadi sekarang kita punya beban dan punya hati karena kita punya visi untuk Indonesia ini. Nah, apa hubungannya ini dengan kaum Muslim, teman-teman? Muslim adalah orang yang giat untuk Tuhan. Ya, Roma 10 mengatakan kita bisa bersaksi bahwa mereka sungguh-sungguh mencari Allah. Ya, orang Muslim adalah orang-orang yang sungguh-sungguh giat mencari Allah loh. Bayangin, mereka sehari berdoa 5 kali ya. Saya nggak tahu apa orang Kristen berdoa sehari 5 kali, saya rasa enggak ya. Berdoanya mungkin pagi, malam gitu ya. Kalau mau tidur, Tuhan gue mau tidur nih begini-begini, terima kasih Tuhan, bla 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 blok gitu ya. Langsung tidur, apa doa makan mungkin. Tapi mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu visi di Yesaya 6 bahwa orang-orang Muslim ini akan kembali kepada Tuhan, yaitu orang yang hatinya seperti merpati. Dan ini yang kita doakan, sebab mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan saya percaya, saya aja yang nggak terlalu sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, saya nggak sampai tuh saya mencari Tuhan gitu, misalnya saya kemudian bersemedi atau berdoa atau menyingkirkan diri, enggak tuh, saya nggak kayak gitu tuh. Tetapi saya ditemukan oleh Tuhan, itu pun luar biasa. Dan kita berdoa kalau bahwa mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, aku percaya firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang sia-sia bagi mereka yang mencari wajah Tuhan. Tuhan berkata, mereka yang mencari wajahku, mereka akan menemukan. Dan itu yang kita doakan bagi Indonesia. Dan teman-teman, saya berdoa supaya Anda dibangkitkan menjadi seorang pemberita Injil atau apologet muda. Ya, kita berdoa karena kita memerlukan banyak orang-orang seperti itu. Dan apapun panggilan Tuhan di dalam hidup kita, teman-teman berdoa. Berdoa begini, Tuhan, give me the purpose of life. Berikan aku tujuan hidup. Ya, kalau Anda sudah di usia-usia di angka-angka seperti kita misalnya ya, ini usia-usia matang ya, saya bilang matang menjelang tua gitu ya. Nah, Anda harus berdoa dengan cepat-cepat. Semakin muda Anda dipakai Tuhan, semakin luar biasa. Kenapa? Kalau udah tua mau ngapain tuh, teman-teman? Ya, kalau nanti kita misalnya udah tua, jalan aja udah susah gitu ya, lututnya udah kena persendian otot-otot, tuh gue mau melayani Tuhan ya, melayani apa nih? Ya udah tante-tante gitu, aduh tante mau melayani Tuhan, melayani apa ya? Ya udah tante bisanya berdoa ya, apa masak misalnya. Ya, which is good misalnya ya, itu pelayanan Tuhan juga. Tetapi semakin Anda muda, semakin Anda berdoa di dalam Tuhan dan Anda God give me the purpose of my life. Karena Tuhan akan pakai kita di talenta yang kita punya. Nah, saya tidak pernah mengerti talenta saya kalau tidak ada di dalam Tuhan. Karena talenta kita punya masing-masing sendiri. Ada yang Anda berdoalah, talenta apa yang Tuhan berikan, dan di situ kita berdoa supaya Tuhan pakai aku. Engkau sudah memberikan aku the gift. Engkau memberikan aku talenta ini. Kalau talenta untuk mengajar, biarlah itu dipertajam.
Karena kadang-kadang begini teman-teman, kalau saya mengajar nih ya, ini saya mengajar nih, saya bikin materi. Kalau Anda lihat di Hayat Indonesia, ketika saya bikin materi itu tuh yang saya pelajari ya, itu bisa Tuhan kadang ngomong sesuatu yang saya baru kali itu tahu loh. Tuhan bisa bukakan sesuatu. Ini ya, kamu ini ngomongnya gini, nanti ayat ini nyambungnya ke sini, ini ke sini. Loh kok bisa ya? Saya juga heran. Jadi kadang-kadang ketika saya mengajar misalnya, atau saya ini, itu yang keluar dari mulut saya itu bisa balik ke saya, kok saya bisa ngomong gitu ya gitu. Jadi artinya memberi pengajaran buat diri saya sendiri. Dan saya berdoa karena saya baru masuk dunia apologetika ini 3 tahun ya, nggak mungkin 2 tahun saya baru aktif ya, tahun kemarin sama tahun ini ya mungkin ya, lebih banyak aktifnya. Sebelum itu saya lebih banyak belajar. Saya memang suka belajar, saya sangat suka belajar. Tapi ketika saya masuk di sini, karunia itu akan semakin dipertajam. Dan kalau Tuhan memberikan kita purpose of life, kalau Tuhan memang ini tujuan Tuhan mau pakai kita di satu bidang di situ, Dia akan memberikan kita karunia dan Dia akan mempertajam karunia-karunia itu. Seperti itu teman-teman. Ya, nah itu adalah yang mau saya sharingkan mengenai menemukan identitas kita di dalam Tuhan. Tanpa Yesus kita tidak punya jati diri. Tanpa Yesus kita terhilang. Karena Yesus is the center, is the purpose. Di dalam Yesus lah kita hidup ini punya makna. Itu hanya kalau kita ada di dalam Dia. Di luar Yesus hidup ini nggak punya arti, teman-teman. Trust me, ya, kosong hidup kita tanpa Tuhan. Itu yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Nah, itu adalah yang saya mau sharingkan. Pak YP, mungkin boleh kalau ada yang mau respon, menanggapi, atau ada yang mau ditanyakan, coba teman-teman, silakan. Ya, saya mau tanya dulu yang pertama, boleh? Boleh, silakan Bu. Ya, pertama kita kan semua sudah melihat Ibu Sofiatul sepertinya punya kelebihan dalam soal pengetahuan tentang latar belakang Islam, lalu Kristen, sejarah-sejarah gitu kan. Ini Ibu dapatnya dari mana, Bu? Ya, pengetahuan tentang itu ya, ilmu-ilmu itu Ibu dapat dari mana? Apakah Ibu pernah sekolah atau Ibu gimana itu? Sekolah. Ya, kalau secara oh ya. Jadi dapatnya dari belajar, Bu. Ya dari banyak membaca. Kalau sekarang kan kita download buku-buku online banyak sekali. Gitu. Dan otodidak terutama ya, kalau cari sendiri ya, otodidak ya. Kalau saya rasa kalau talenta mengajar tuh banyak ya. Teman-teman kita di kalau kita lihat pastor luar biasa. Pastor saya di gereja saya seorang pengajar, seorang pengajar tuh begini ya, kalau saya lihat ada banyak memang pastor bisa berkhotbah. Tetapi tidak banyak yang punya talenta mengajar. Jadi kalau orang punya talenta mengajar, dia itu bisa membuat sesuatu yang rumit itu menjadi simple, menjadi dipermudah, orang itu bisa mengerti. Ya, orang bisa mengerti dengan cara yang sederhana, dia bisa menangkap garis besarnya dengan mudah, dan dia bisa mengingat tuh. Jadi kalau saya misalnya pastor saya ya, kalau khotbah itu saya bisa tahu garis besar yang dia omong itu, saya bisa hafal, bisa ngerti, nancap di pikiran saya. Karena ada banyak pastor ketika berkhotbah, minggu depannya kita udah lupa kemarin khotbahnya apa ya dia ya gitu ya kadang-kadang. Karena dia tidak punya talenta mengajar. Nah, orang yang diberi talenta mengajar itu dia bisa membuat sesuatu menjadi mudah, jadi gampang diingat. Ya, jadi nggak lupa. Ya, jadi saya ingat tuh, oh dia kemarin cerita mengenai 3 gunung di dalam kitab Taurat misalnya. Itu saya bisa ingat. Dia cerita tentang ini, itu artinya ini. Dia cerita tentang gunung yang kedua artinya ini, cerita tentang ketiga artinya ini. Kemudian dia cerita misalnya 3 tongkat Musa, tongkat Yakub. Itu saya bisa ingat tuh. Ya, walaupun pastor itu udah lama banget khotbahnya, bisa bertahun-tahun. Kemudian dia khotbah mengenai the kingdom of God. Dia khotbah mengenai kerajaan surga. Itu saya bisa ingat nyantol di otak saya bertahun-tahun, sekalipun itu sudah lama saya baca. Nah, itu karunia mengajar di situ. Nah, karunia berapologetika berbeda lagi kalau kita lihat. Kalau kita bicara mengenai Islamologi. Makanya saya berkali-kali kan mengatakan bahwa di gereja itu tidak banyak, ya hampir nggak ada lah, saya hampir nggak pernah dengar pastor itu menyinggung mengenai Islamologi. Mana pernah kita dapat pengajaran Islamologi di dalam gereja. Pastor itu kalau khotbah tidak pernah menyinggung Quran, tidak pernah menyinggung siapa itu Muhammad atau sejarah Israel. Kita buta, pengetahuan kita tentang Islam nol.
Karena memang di dalam gereja tidak pernah diajarkan hal-hal seperti itu. Ya saya herannya ketika saya buka, ternyata memang terutama saya tertarik di dunia apologetika Islamologi, kan saya berkali-kali sudah ngomong sejak Christian Prince ya 4 tahun yang lalu ketika saya menonton iseng-iseng sih, saya waktu nggak tahu ya kok bisa menemukan itu. Saya menonton, saya ngikutin. Di situ saya mulai tertarik gitu. Di situ saya mulai tertarik. Pertama karena saya memang di misi dan penginjilan. Pelayanan saya memang di misi dan penginjilan. Dan saya mulai tertarik itu karena saya nggak pernah dengar ada pendeta yang ngajarin seperti ini. Kita nggak tahu apa itu hadits. Kita nggak tahu apa itu ajarannya. Kita nggak tahu bagaimana nih Quran ini bisa sampai di tangan mereka, bisa jadi buku yang seperti sekarang ini. Kita nggak tahu asal-usulnya dari mana. Nah, dari situlah saya belajar. Dari situlah saya cari tahu. Tetapi buat saya begini, bukan hanya kita harus tahu ketika kita mengkritik kepercayaan ya, other beliefs, tetapi kita juga harus tahu apa yang kita percayai. Jadi yang paling penting adalah kita mengerti dulu nih tentang Alkitab kita. Kita ngerti dulu tentang apa yang kita percayai tentang firman Tuhan ini, baru kita bisa compare ya dengan yang lain. Nah kalau kita nggak mengerti apa yang kita percayai kan repot. Ya kita aja nggak ngerti gitu, Alkitab kita ditanya nggak ngerti. Ya ditanya tentang yang simple misalnya tentang konsep dosa, konsep keselamatan, kita nggak ngerti. Lalu bagaimana kita bisa menginjili orang lain? Bagaimana kita bisa membagikan Injil keselamatan itu kalau kita apa yang kita percaya saja kita nggak ngerti? Nah inilah yang membuat saya membuat pengajaran itu saya bikin untuk awam. Bukan untuk orang-orang, bukan pastor, bukan sekolah teologi, enggak. Bahasanya sangat sederhana, supaya orang mengerti ketika mereka membaca Alkitab, mereka tahu, oh ini toh intinya Alkitab kita. Garis besarnya mereka bisa melihat itu. Nah itu yang saya lakukan dan itu yang saya buat. So I make everything simplified. Saya membuat menjadi lebih gampang dan lebih mudah untuk bisa orang awam memahaminya. Karena misalnya kalau ditanya ya, saya mengajar di guru agama. Jadi ini adalah salah satu perkumpulan guru-guru agama Kristen yang nanti dipersiapkan untuk mereka dilempar ke SMA, SMP, sekolah-sekolah untuk ngajar agama. Pertanyaannya simple aja. Injil Markus itu yang nulis siapa? Injil Matius itu siapa yang nulis? Mereka nggak ngerti. Markus siapa yang nulis? Matius siapa itu? Lukas itu siapa yang nulis? Nah, karena saya bisa memahami nih kalau kita melihat pengajaran agama misalnya di SMA, karena pernah kita belajar mengenai apologetika dasar, bagaimana Alkitab ini terkanonisasi. Karena teman saya sekalipun dia dari keluarga Kristen ya, dan sudah puluhan tahun jadi Kristen ya, dia baru sadar, dia baru tahu, gue ke Yerusalem malah gue bisa murtad nih katanya. Enggak murtad sih, sampai sekarang dia masih Kristen gitu. Saya bilang, lo kenapa lo murtad? Gue baru tahu kalau Alkitab itu yang nulis manusia katanya. Lah, gue bilang, kok emang kamu pikir Alkitab itu turun dari surga? Gue bilang, yang nulis manusia lah. Nah, dari situlah saya bisa mengerti bahwa gereja ternyata tidak memberi makanan yang cukup mengenai apologetika. I'm very sorry. Ya, jadi mungkin khotbah di gereja, termasuk including in my church, ya. Ketika kita mengkhotbahkan, kita lebih mengkhotbahkan mengenai motivasi mungkin, ya kan. Kita kuat di dalam kondisi misalnya COVID seperti ini, ya ada orang yang kehilangan pekerjaan, misalnya begitu ya. Motivasi mengenai apa lagi? Kadang-kadang gereja ya, saya masukin beberapa gereja khotbahnya lebih seperti motivator gitu loh. 5 kunci sukses, jujur, apalagi tuh setia, apalagi lah 5 kunci gitu ya misalnya. Saya bilang, lah ini mah gue gak usah di gereja gitu ya, di kerjaan gue aja gue dapet gitu kan. Nah, tetapi ya hal-hal yang dasar, yang basic dan mendasar, ya saya melihat ini terutama di kantong-kantong Kristen ya. Kalau kita lihat mereka menyerangnya adalah di bagian apologetikanya, pengajarannya. Kalau kita tidak kuat di apologetikanya ini berat. Ya, ketika kita ditanya misalnya nih, simple ketika saya melemparkan, karena saya juga mengajar apologetika, saya melemparkannya pertanyaan. Katanya kita Tritunggal itu menyembah 3 Tuhan. Mereka mengatakan 3 in 1 katanya. Tritunggal itu apa sih? Gitu. Kalau saya tanya Tritunggal itu apa sih? Kebanyakan menjawab 3 in 1. Nah, 3 in 1 kan Torabika. Emangnya shampoo Torabika 3 in 1, kopi 3 in 1. Nah, jadi hal yang simple ketika kita mengatakan, katanya kita ini Kristen ya, kita percaya kepada Tritunggal, Trinitas Maha Kudus.
Apa sih Tritunggal itu? 3 in 1. Nah, jadi kebanyakan gereja tidak memberikan satu basic pemahaman apologetika, meletakkan satu dasar apologetika di mana kita bisa menjawab pertanyaan, terutama pertanyaan Muslim. Nah, ini yang saya lihat mulai dirubah. Karena saya melihat ketika saya diminta untuk mengajar, ternyata yang masuk di ruang adalah beberapa pastor dan beberapa orang-orang sekolah teologi ya. Mereka bilang, kita nggak dapat ini di sekolah teologi ya. Dan saya nggak tahu karena saya nggak pernah sekolah teologi ya gitu. Ya. Nah, mereka mengatakan kita nggak dapat ini di sekolah teologi ya. Well, I don't know, saya bilang, karena saya nggak pernah sekolah teologi ya. Tetapi bahwa basic yang gereja perlukan saat ini adalah kita harus punya pondasi dasar apologetika dan pengajaran yang cukup kuat. Dan ini basic banget. Bagaimana Alkitab itu sampai di tangan kita. Karena inilah yang diserang oleh yang katakan kristolog ya dari mereka. Ya, jadi pertanyaannya sebenarnya simpel-simpel kok. Ya Tuhan kamu 3, kamu menyembah 3 Tuhan, 1 tambah 1 tambah 1 kok bisa 1. Jadi pertanyaannya muter-muter itu aja sih. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu cuma nabi, cuma utusan. Nah, kan pertanyaan itu aja. Muternya di situ sebenarnya. Nah, itulah yang harus kita equip gereja, memperlengkapi tubuh Kristus ini supaya mereka bisa menjawab. Nah, itu yang saya doakan dan itu yang Tuhan pakai di dalam hidup saya. Begitu Bu Oti? Iya, luar biasa sekali. Ya, terima kasih Bu Sofi, luar biasa sekali ya. Ya memang itulah kelemahan dari gereja. Kadang juga saya berpikir ya, kok gereja nggak pernah gitu bahas. Tetapi saya pikir ada untungnya juga sih, memang nggak perlulah bahas-bahas mereka dalam situasi kita yang minoritas begini gitu. Tetapi akhirnya kan menimbulkan ketidakmengertian kita tentang mereka. Makanya itu juga penyebabnya banyak juga yang meninggalkan Yesus karena mereka nggak kenal, yang di sana mereka nggak tahu gitu. Mereka pikir bagus-bagus aja gitu. Jadi kalau saya melihat kenapa orang dari Kristen bisa mualaf begitu ya, mereka ngomong kayak Tere Pardede misalnya. Saya bertanya kepada suster saya nih, Yesus kalau Tuhan kenapa Yesus berdoa? Yesus berdoa kepada siapa? Nah, kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan kita tidak di-equip, tidak diperlengkapi, ya akhirnya begitu deh, gitu. Iya, ya kan? Yang lebih parahnya di gereja juga kadang tentang doktrin yang seperti ini juga nggak dijelasin gitu. Apalagi nggak dijelasin, nggak. Jadi datang ibadah tuh cuma untuk itu belajar beriman, Tuhan menyelesaikan masalah, Tuhan menyembuhkan orang sakit, Tuhan akan kita harus mengasihi, gitu kan? Kita mengasihi itu kalau aja. Orang udah kaya dianggap itu berkat itu Bu. Iya itu aja, memang itu aja. Nggak pernah temanya begini. Ya. Temanya menaburlah kamu seperti Ishak ya, makin lama bertambah kaya dan makin lama makin menjadi kaya. Jarang banget diceritakan tentang ini kan ceritanya misalnya satu ayat gitu ya. Saya melihat ini ayat bagus sekali nih kalau dikembangkan, kalau diceritakan ini doktrinnya bagus nih, kena nih cerita tentang Yesus itu siapa, anak Allah itu siapa. Tahu-tahu yang dibawa di situ ya aplikasinya ke kehidupan sehari-hari. Padahal itu bagus sekali. Jadi banyak sekali sebetulnya orang-orang di dalam gereja tuh nggak ngerti Yesus yang dia sembah itu siapa gitu. Jadi ketika ada goncangan, ada rayuan dari luar, apalagi dia dapat jodoh atau apa, ya tinggalin aja Yesus seperti itu. Itu kelemahan dari gereja gitu, karena mereka nggak ngerti. Coba kalau mereka mengerti, mereka tahu status mereka tahu siapa yang mereka sembah, itu nggak gampang ninggalin Tuhan tuh, nggak gampang. Jadi kalau saya lihat orang-orang yang murtad itu, orang-orang yang murtad dari Kristen itu ya karena mereka nggak ngerti apa-apa. Kalau mereka ngerti, mana mau mereka sampai apapun ya, kalau perlu mati pun kita mau gitu, rela, daripada kita harus meninggalkan Yesus gitu. Karena itulah yang dicari sebetulnya oleh seluruh isi dunia ini, ada di Yesus. Keselamatan itu cuma ada di Yesus kalau mereka mengerti itu gitu. Ya nggak ada pilihan lain, ya memang cuma Yesus. Tapi mereka kan nggak ngerti. Dan itu kan sudah kita lihat kan di dalam contoh-contoh mualaf katanya yang ya contohnya yang Ahmad Kainama lah apalah, nggak ada isinya, itu kan kosong semua. Pemahaman mereka tentang Alkitab itu kan kosong semua. Iya kan, buktinya bisa mereka bilang di Alkitab sendiri dikatakan Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta gitu. Loh, saya bilang kok dia katanya Kristen, nggak ngerti yang begini-begini. Apalagi yang mantan pendeta gitu.
Di perjanjian lama nggak ada Roh Kudus katanya. Ini orang apa-apaan sih? Wah, on dia waktu di Kristen. Itu aja saya kesimpulannya, orang on ini ya biasalah, ngerti lah. Makanya kebodohan itu, kebodohan dalam Kristen itu membawa petaka, membawa kita nggak selamat. Makanya harus tahu kebodohan itu juga celaka loh. Iya, itu. Iya, aja. jadi kalau kita makanya Christian Prince selalu mengatakan demikian. Saya ini melakukan apa yang gereja tidak bisa lakukan. Dan saya maklum, memang gereja harusnya jangan melakukan itu. Jadi kalau gereja melakukan seperti apa yang saya dan CP lakukan, berat gitu ya konsekuensinya. Biarlah ini tugasnya bagi kita. Tetapi paling nggak gereja mengajarkan dasar-dasar apologetika. Misalnya menjawab mengenai konsep Trinitas, konsep tauhid, ya, menjawab mengapa Yesus disebut anak Allah, ya. Karena mereka akan mengatakan, "Loh, Allah kok beranak?" Terus kita nggak bisa jawab. Iya. Coba kalau Anda lempar nih ya, misalnya di jemaat nih, karena saya udah mengajar ya, saya udah mengerti. Kita ngomong begini nih, "Loh, Allah kok beranak sih? Masuk akal nggak sih lo Allah bisa beranak?" Mereka nggak bisa jawab loh. Iya ya, kenapa Yesus disebut anak Allah ya? Nah, ini kan yang harus kita latih, kita equip mereka. Maksudnya apa sih kenapa Yesus disebut anak Allah? Ini kan harus kita equip. Gereja ini kan harus kita latih untuk menjawab hal ini. Gitu loh maksud saya. Ya. Nah, untuk yang Islamologi, untuk panjang itu tuh serahkan ke kita. Karena ini adalah sesuatu yang memiliki resiko. Ya, ini bukan bagian daripada gereja. Ya. Jadi itu serahkan ke kita, ya, karena saya didukung oleh gereja-gereja juga dan didukung oleh hamba-hamba Tuhan. But bagian yang ini pasukan yang berani matinya inilah yang di depan, ya kan? Nah, tetapi bahwa kita harus mengequip gereja, makanya di tempat saya tidak boleh kita hanya berpolemikus seperti channel-channel Muslim yang mengkritik, yang ngomongin Alkitab tapi tidak pernah membahas pengajaran mereka. Nggak boleh, kita harus berimbang. Kita harus ngerti apa yang kita percaya untuk menjawab hal ini. Karena apa? Betapa dalam dan betapa indahnya Alkitab itu ketika digali itu nggak selesai-selesai loh teman-teman. Saya sampai heran loh. Iya. Saya itu udah belasan tahun jadi Kristen ya, tetapi firman Tuhan itu, nggak habis-habis, kayak permata lu gali ada lagi dapat, lu gali. Saya kok bisa ya Tuhan ini bicara kok begitu dalam firman-Nya. Oh iya ya, saya jadi belajar lagi. Semakin saya belajar semakin tahu, saya banyak nggak tahu ternyata. Ya. Nah, firman Tuhan ini begitu kaya dan itu yang harus kita sharingkan. Orang kalau punya kekayaan itu kan pengennya dibagi. Nggak bisa diem. Mana mungkin? Nggak bisa diem. Kita punya duit aja pengennya di-sharingin, pengennya ngebeliin orang lain, pengennya ngasih hadiah. Nggak tahu saya kalau orang pelit ya. Ya. Pengennya nraktir orang. Itu kalau gue, ya kan? Kita punya pengetahuan itu pengen di-sharingin. Saya sharing kalau saya habis dari gereja, misalnya saya sering sharing sama teman saya. Saya ngomong, saya dapat belajar sesuatu loh. Tentang apa? Dia bilang, gue dapat sesuatu tentang the kingdom of God, kerajaan surga. Gue bilang itu. Ternyata Tuhan itu kasih kita kunci kerajaan surga. Terus dia bilang, udah lalu ngapain sih belajar katanya. Makanan di tempat kita, gereja pastor kita cukup. Dia bilang kayak gitu. Gue bilang nggak cukup. Bilang. Kemudian saya bikin satu lembar, maka itu saya belum berapologetika di YouTube pada waktu itu. Saya kasih ini loh ringkesan bukunya, karena kebanyakan sumber-sumber saya adalah bahasa Inggris. Jadi I need time to translate, bukan hanya untuk menerjemahkan tapi untuk mengerti, karena ada istilah-istilah yang saya harus mempelajarinya lebih dalam. Nah, itu saya perlu waktu. Jadi ketika saya membuat satu video, itu saya belajar, bukannya asal enggak. Saya mempelajari lebih dulu, berjam-jam saya baca untuk bisa ngerti apa yang dia omongin, dan supaya saya bisa mentranslate-nya, saya bisa mentransfernya in a simple way, dengan cara yang lebih mudah, yang gampang, yang simple, yang bisa dimengerti. Gitu loh. Jadi ketika saya bagikan itu, dia bilang ini, ya gila lu Sof, dia bilang, gue dapat terobosan tentang keuangan nih, dia bilang, dari apa yang kamu translatein, kamu terjemahin, dia bilang. Gila, luar biasa nih apa yang lu ajarin, dia bilang kayak gitu. Nih gue bagiin boleh ya? Boleh, gue bilang bagiin bebas. Ya, supaya jemaat gereja ngerti, gue bilang. Jadi bagaimana pengetahuan kita itu menjadi berkat. Kenapa? Karena kebanyakan mereka tidak punya akses ini karena satu keterbatasan, pertama nggak bisa bahasa Inggris. Sedangkan sources itu yang berbobot, kebanyakan mereka English speaker atau mereka menulis dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang saya translatekan, itu yang saya bagikan, itu yang saya sharingkan.
ketika kita bicara mengenai grace atau kasih karunia, itu saya sharingkan, ini loh, grace begini. Oh iya bener ya, lu bilang katanya. Jadi kalau saya bertemu dengan orang, saya jarang, saya kalau berteman jarang dengan orang yang omong-omong kosong, agak tidak berbobot gitu ya. Jadi kalau saya bertemu dengan orang, misalnya 2 jam kita ketemu atau 3 jam, saya ngomongin firman, itu kita sharing, nih loh, gue dapat ini, lu dapat apa? Dia nanti akan cerita, gue dapatnya ini. Tuhan ngomong begini. Itu lingkungan saya. That's my environment. Saya terbiasa dengan orang-orang seperti itu. Nah, jadi biasa kita kalau ketemu 2-3 jam, omongan kita itu sedikit mendalam dan sedikit berbobot. Dan itu tidak banyak, terus terang, tidak banyak orang yang bisa berteman dengan saya. Karena kadang mereka gini, gue nggak ngerti, Sof, yang lu omongin apaan, lu kalau ngomong terlalu dalam katanya. Gue nggak ngerti kalau omongin kayak apaan. Habibie, Bu. Izin Bu, kayak Habibie. Lebih cepat berpikirnya daripada bicaranya lagi. Sudah cepat Ibu Syafiatul bicarakan, tapi lebih cepat lagi thinkingnya itu sangat cepat. Haleluya. Jadi kadang-kadang ya enggak, karena teman ngobrol aja. Saya suka ngobrol dengan orang-orang yang memberikan input buat saya ya. Apakah itu di dalam teologi ya? Kalau kita bicara mengenai firman, saya suka ngobrol firman Tuhan tuh. Saya suka banget tuh. Saya suka banget kalau orang sharing mengenai ini loh, Tuhan ngomong, itu dalam banget tuh. Ya, karena firman Tuhan tuh kaya loh teman-teman, luar biasa. Saya suka juga orang ngobrol bisnis. Ya, saya suka orang ngobrol sesuatu yang mendalam, yang dia ngerti banget apa yang dia omongkan. Nah, dengan orang-orang yang seperti itu kita bergaul. Tapi kalau ada yang ngomong, ada orang ngomong kosong begitu ya, itu agak kurang matching sama saya. Biasanya tuh ya gimana ya, kayak kurang match gitu kalau saya ngomong. Paling ya saya ajak makan gitu lah, saya ngajak ngobrol gitu. Tapi kalau dengan orang yang berbobot gitu ya omongannya, itu saya ajak keluar, makan yuk, makan sama gue, ngobrol. Ngobrolnya bukan ngobrol soal fashion, bukan ngobrol soal film. Saya suka nonton film sih, actually ya. Tapi ngobrolnya soal apa? A deeper meaning of the word of God. Dan saya suka itu. Dia sharingkan mengenai hidupnya dia sharingkan apa yang Tuhan bicara di dalam hidup dia. Dan saya sharingkan apa yang Tuhan bicara di dalam hidup saya. Hidup ini nggak gampang teman-teman, hidup ini nggak gampang. Saya tahu, saya udah ngalamin hal itu. Tetapi bersama Tuhan, jangan pernah takut ya, jangan pernah khawatir. Saya udah ngalamin teman-teman makan nasi lauk beras. Dan I praise God, saya mengalami hal-hal itu. Saya nggak pernah kurus kering tuh, ya. Nah, saya mengalami hal itu. Kenapa? Firman Tuhan nyata. Jadi firman Tuhan harus kita alami. Kalau dia bicara mengenai bahwa dia memberikan kita hidup yang berkelimpahan, dia mencukupi kehidupan kita. Itu mesti lu alamin firman Tuhan, jangan teori. Hidup kok teori. Ya, hidup perlu kesembuhan. Kalau nggak bisa ke dokter, nggak punya duit, mau apa? Nggak bisa operasi, terus gimana? Ya, hidup perlu duit buat makan. Firman Tuhan mesti kita alamin. Ya, jadi kalau Tuhan mengatakan, akulah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi segala kebutuhan. Pernah ngalamin nggak Yehova Jireh? Seperti yang Abraham alamin. Tuhan mengatakan, aku Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Pernah ngalamin nggak kesembuhan nama Tuhan? Nah, kalau kagak pernah, artinya kita nggak firman Tuhan menjadi sesuatu yang dibaca aja. Itulah bedanya kita dengan orang agamawi, because we walk with God. Firman ini menjadi sesuatu yang living. Firman Allah itu a living word, sesuatu yang hidup, dan mesti kita alami, harus kita alami, desak Tuhan. Nah, saya kadang-kadang kalau ada satu kebutuhan yang mendadak dan mendesak, saya bilang, aku tidak akan berhenti berdoa sampai kau jawab aku, Tuhan. Be persistent in God. Desak Tuhan. Kata Tuhan berkata, ketuk pintu, kata Tuhan. Ya, kalau saya ada satu kebutuhan yang saya give up, nggak bisa nih Tuhan, nggak ada jalan keluar nih, I mess up. Ya, saya mengalami teman-teman, nggak bicara mulus, nggak ada mulus hidup. Ya, yang mulus itu cuma iklan skincare. Ya, hidup nggak ada yang mulus. Ya, ketika kita melihat, saya mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya katakan sampai mati pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, ketika kita mau intip-intip, mau jatuh, kayak orang udah di pinggir jurang nih, Tuhan tangkap kita, Tuhan balikin kita. Ya, desak Tuhan. Ya, kadang kalau kita berdoa misalnya sesuatu, God, saya bilang, sampai engkau jawab aku nggak berhenti berdoa. Aku bilang, sampai engkau ngomong sesuatu, sampai engkau jawab. Apa jalan keluar dari masalahku ini? Because I give up.
aku nggak punya jalan keluar, buntu. Ya, tapi di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Jangan pernah berhenti berharap. Kadang-kadang saya juga begitu. Aduh Tuhan, desperate banget gitu ya. Misalnya kerjaan macet lah, apalah gitu ya. Kemalangan lah menimpa kita. Lo kita ngalami teman-teman. Ya, kita ngalamin itu. Kita manusia masih hidup di dunia. Gak ada yang mulus ya, yang mulus cuma Saudaraku, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan dari Apologet Cerdas. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa. Haleluya.